dari Kabupaten Brebes, dari SMP Negeri 3 Larangan. Dadah! Halo, saya Pak Tony, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Larangan, Kabupaten Brebes. Dadah! Halo, saya Fatihatul Muslihat, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Larangan 3, Kabupaten Brebes. Assalamualaikum Bapak Tori, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Selamat siang juga. Siang Bapak Tori, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Dewi. Hari ini Bapak akan melakukan praktek coaching ya Pak. Kalau boleh tahu dengan siapa Pak? Dengan Ibu Ila. Oke, nggih. Oke Pak, tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk merencanakan hal yang ingin Bapak kembangkan untuk coaching pada kesempatan kali ini. Kira-kira Bapak sudah siap? Sudah, Bu. Oke, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu Pak tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai selama pengamatan praktik coaching nanti. Oke, yang pertama, saya akan menilai apakah nanti dalam proses coaching tersebut sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian bagaimana Bapak menyampaikan pertanyaan berbobot, dan bagaimana respon ataupun tanggapan dari coaching. Kemudian yang terakhir juga tentang prinsip dari coaching itu sendiri Pak, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum Bapak melaksanakan praktik coaching, bolehkah saya bertanya terlebih dahulu Bapak? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya akan mengembangkan 3 kompetensi, Bu. Yang pertama ada mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh atau present, kemudian yang ketiga memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, ya. Selanjutnya, bagian kompetensi mana dari 3 kompetensi tadi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Saya akan mengembangkan tentang kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir Bapak, indikator pencapaian dan tujuan dari pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Saya ingin nanti coach itu mampu menemukan sendiri langkah atau strategi maupun solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya, oke. Oke, saya rasa sudah cukup Bapak pertanyaan dari saya. Monggo bisa memanggil Bu Ika nggih tadi ya Iya. untuk melaksanakan praktik coaching. Saya mohon izin nanti untuk mengamatinya nggih. Ya, Terima kasih Bapak. sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Bapak, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bapak. Baik Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu ceritakan ya? Begini Bapak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias gitu Bapak dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% tiap kelasnya Bapak. Jadi menurut Ibu Ika itu apa yang Ibu harap dari obrolan kita hari ini? Saya itu mengharapkan solusi Bapak dari permasalahan saya tentang antusiasme siswa terhadap pembelajaran saya. Menurut Bu Ika, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias yaitu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton,
saya juga terlalu dominan berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat dan aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu tidak antusias dalam belajar? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bapak, yang tidak menonton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya itu pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Bapak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian di sela-sela pembelajaran itu kita memberikan ice breaking atau permainan gitu, Bapak, biar pembelajaran lebih menarik lagi. Lalu yang mengenai tugas kepada murid-murid Ibu yang hanya 50% itu dan dalam mengulannya itu kurang dari 50% itu bagaimana? Kemungkinan itu karena tugas saya itu terlalu banyak, Bapak, dan semuanya itu berisi pertanyaan semua tanpa saya itu memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya? Saya itu biasanya itu menggunakan buku teks, Bapak, yang ada di perpustakaan. Kira-kira ada sumber lain tidak Bu? Saya pikir itu banyak, Pak. Sumber belajar itu seperti kita bisa melihat di YouTube, di artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren, yaitu seperti TikTok atau di Instagram mungkin, Bapak. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu. Jadi sekarang rencana Ibu itu untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa itu? Rencana saya yang pertama itu merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bapak, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti bisa video YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua itu nanti saya akan memberikan tugas ke anak itu tidak terlalu banyak, dan kemudian mungkin bentuk tugas saya akan menyesuaikan dengan minat dan bakat murid saya, atau kini istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak, sehingga itu murid saya itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang dalam mengerjakan tugasnya. Misal tugasnya itu dalam bentuk video, dalam bentuk artikel, atau peta konsep, atau mind mapping dan lain sebagainya. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Jadi, Kemudian dari rencana-rencana tadi, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana tadi? saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Amin. Terima kasih sekali waktunya Pak Tori. Mudah-mudahan kita semua Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. menjadi Bapak. Terima kasih sekali Bapak. Pak Tori, alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Ya, tadi Pak sebelum pelaksanaan coaching saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian. Apa sih yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator tersebut? Baik Ibu, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching
Dan berdasarkan proses coaching tadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Oke. Menurut saya tadi Pak Patori sudah bagus sekali ya Pak. Bapak telah melaksanakan dengan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan sehingga si coaching itu dapat mencari sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan tadi juga Pak Patori juga tidak lupa untuk menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, yang terakhir nih Pak, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching? Saya ingin lebih mempelajari proses coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dapat mendalami masalah coaching, sehingga saya dapat mengarahkan coaching untuk mencari solusi sendiri atas permasalahannya itu. Oh ya, oke. Wah, hebat sekali Pak Patori. Selamat ya Pak, sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Semoga nanti bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih sudah menyaksikan. Guru penggerak Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.